Alur cerita God Level Assassin kini sudah memasuki chapter ke-14. Di cerita sebelumnya, diperlihatkan Shadow sedang mengintai tim Song Fei. Lalu cerita berlanjut, sampai berkata saudari, kalian sangat menderita, hatiku benar-benar terasa sakit. Aku berharap bos ini segera mati, agar semua orang bisa beristirahat. Aku berharap dunia ini bisa dipenuhi dengan cinta, bukan kekerasan. Tidak, Brother Fei. Kamulah yang paling menderita. Kamu sudah berusaha begitu keras. Tidak seharusnya kamu menanggung semua ini. Mari kita bersama-sama mengalahkan makhluk ini. Jangan biarkan dia melukai Brother Fei. Monster semakin mengamuk. Song Fei akan menjadi raja sejak awal hingga akhir. Semuanya demi Song Fei. Brother Fei, raihlah puncak dengan perlahan. Kami akan selalu bersamamu. Lalu kemudian diperlihatkan monster itu menyerang Song Fei. Akan tetapi sebelum serangan monster itu sampai, tiba-tiba seseorang menahan serangan itu dengan tubuhnya. Dia berkorban demi melindungi Song Fei. Ternyata dia seorang wanita. Sebelum dia menghilang, dia berkata, seperti dulu aku tetap tergila-gila padamu. Aku akan melakukan apapun untukmu. Ayo semuanya, lebih semangat lagi. Kalau kita berhasil kalahkan monster ini, maka kakak Fei pasti bisa naik ke peringkat 1. Kita harus melampaui Shadow itu. Mereka semua bersorak, lalu menyerang secara bersamaan. Mereka menyerang monster itu. Di dalam hati Song Fei berkata, akhirnya mati juga. Bos ini saja susahnya begini. Mana mungkin ada orang bisa solo boss rank gold? Si Shadow itu pasti pakai bug. Aku saja dibantu banyak orang baru level 7. Si bajingan Shadow itu kok bisa naik level secepat itu? Kalau aku bunuh bos Silver ini, aku bisa naik ke level 8. Hahaha, si Shadow itu udah lama stuck di level 9. Aku akan lampau dia dalam satu tarikan napas dan jadi orang nomor 1 di God Forsaken game ini. Akan tetapi, tiba-tiba Shadow menyerang Song Fei. Shadow memenggal kepala Song Fei dengan cepat dengan serangan instan Shadow Slash. Song Fei modar dan semua teman partinya terkejut. Akan tetapi tiba-tiba Shadow kembali menyerang mereka semua, sehingga muncul di mana-mana damage yang diterima oleh lawan. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh pengendali flame berkepala 2, memperoleh 1500 XP. Anda telah membunuh pemain Maji. Anda telah membunuh pemain Song Fei. Anda telah membunuh semua pemain dalam party Fei. Player lain yang melihat berkata, apa? Bosnya langsung tewas? Satu skill bisa memberi ribuan damage? Gila, itu terlalu brutal kan? Skillku cuma 100 damage, dia satu skill bisa ribuan. Itu 10 kali lipat dari kita? Dan itu serangan area pula, langsung meratakan si Song Fei dan semua fansnya juga. Siapa assassin itu? Jangan-jangan Shadow. Pasti ini adalah bos besar Shadow yang pertama di dunia mengalahkan bos Gold. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa sehebat ini? Semua mundur. Berikan barang drop boss kepada bos besar. Bos besar Shadow telah membunuh orang-orang jahat dari party Song Fei. Ini membalaskan dendam kita juga. Benar, hebat sekali bos besar. Semangat, bos besar. Aku mencintaimu. Sudah cukup lihat-lihatnya, bubar, bubar. Shadow kemudian berkata di dalam hati, mereka ini cuma takut kalau aku menyerang mereka. Kalau aku masih seperti diriku di kehidupan sebelumnya, pasti mereka sudah menyerangku ramai-ramai. Scene kemudian berpindah di kota. Song Fei sudah terbangun lagi dan melihat notifikasi sistem. Anda dibunuh oleh Shadow. Anda kehilangan 1106 hari. Masa hidup yang bisa diperdagangkan. Anda kehilangan 18 tahun 113 hari masa hidup tidak diperdagangkan. Aku mati? Aku dibunuh oleh Shadow? Kenapa Shadow bisa muncul di kota kecil Firefly milik kami? Kota Jianghai punya ratusan kota pemula. Kenapa dia malah datang ke tempatku untuk merebut bos monster milikku? Anggota party Song Fei rebut dan frustasi. Mereka berkata, aku mati. Kok bisa? Brother juga mati? Itu Shadow. Tapi mengapa Shadow membunuh kami dan brother? Pasti dia ingin merebut bos tingkat silver. Jahat sekali. Menyerang brother saat lengah, sungguh licik. Dasar pria kepala udang. Lalu seorang wanita menghampiri Song Fei dan berkata, saudara Song Fei, bolehkah aku membentuk party bersamamu? Aku adalah seorang archer. Aku memiliki skill Hawkeye yang dapat mendeteksi skill kamuflase stealth.
Minggir, minggir. Saudara Song Fei bilang, kami hanya menerima mage. Efisiensimu dalam mengalahkan monster terlalu rendah. Itu bisa menghambat saudara naik rank di leaderboard. Song Fei dengan pesonanya berkata, meski begitu, teman-teman, aku tetap percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Aku bisa merasakan emosimu yang kuat, jadi meskipun kamu seorang archer itu bukan masalah. Ayo, bergabunglah bersama kami. Mari kita berkembang dan berjuang bersama. Kakak, aku mencintaimu. Brother Song Fei, aku seorang assassin. Aku juga bisa stealth. Aku bisa membalas dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan. Brother Song Fei, aku sudah belajar skill control area. Aku bisa membekukannya. Keluarga, kita ini adalah satu keluarga besar yang penuh cinta. Siapapun yang ingin bergabung, bisa. Ayo, kita akan selalu bersatu hati. Huhu, brother ini begitu lembut. Mengikuti Song Fei, tak akan pernah menyesal. Bajingan Shadow itu mengandalkan jadi seorang assassin lalu menyerang diam-diam. Sungguh tidak punya moral. Berani-beraninya menyerang Brother Song. Dia harus bayar harganya. Benar banget, nanti begitu kita bisa mengendalikan si Shadow, biarkan Brother membunuhnya, biar dia tahu akhir dari orang yang menantang Brother kita. Balas dendam, kita harus habisi si Shadow demi Brother. Balas dendam demi Brother. Balas dendam demi Fei. Si Shadow keparat. Lalu seseorang datang melihat kerumunan itu dan berkata, apalagi ribut-ribut, si seleb ini mau ngapain lagi? Lalu temannya tertawa dan berkata, hehe, kau belum tahu? Orang itu baru saja dibunuh dan dipulangkan dari luar. Puas banget rasanya. Hah? Dia punya banyak fangirl yang melindunginya. Kok bisa dibunuh sih? Itu karena lawannya adalah Shadow. Kau pikir gimana? Gila, Shadow keren banget. Tapi si Shadow itu beneran bisa bikin orang segila ini ya? Kupikir otak cewek-cewek ini udah gak beres semua. Lalu di dalam hati Song Fei berkata, bagus, ada banyak saksi. Begitu aku kalahkan si Shadow, semua orang bakal tahu, sehebat apapun kau 1 lawan 1, tetap gak ada gunanya. Apalagi kalau cumaan seorang assassin. Assassin rendahan, bagaimana bisa dibandingkan dengan mage agung sepertiku? Scene kemudian berpindah, diperlihatkan Shadow sedang menggunakan Greedy Hand. Anda mendapatkan 16 poin evolusi, 217 hari masa hidup diperdagangkan, lootingan silver kali 6, lootingan tingkat emas 1 kali. Evolusi skill Bestowal of Mercy. Anda menggunakan 10 poin evolusi, sisa 9 poin. Bestowal of Mercy meningkat dari epic naik jadi legendary. Efek pasif, modifikasi serangan titik lemah plus 100% naik menjadi 200%. Peluang penggandaan serangan titik lemah meningkat. Penggunaan aktif, serangan berikutnya menyebabkan efek slit throat. Memberikan 100% menjadi 150% kerusakan per detik selama 3 detik. Cooldown, 30 menjadi 25. Koreksi serangan titik lemah meningkat 100%, jadi total 200%, setara dengan memperbesar titik lemah target 2 kali lipat. Ini, kalau diperbesar lagi, setengah tubuh musuh bisa dihitung sebagai titik lemah. Serangan instant Shadow /Q, pasti semuanya kena damage titik lemah. Damage dari slit throat meningkat drastis, cooldown juga turun dari 30 detik jadi 25 detik. Kayaknya bisa nge-burst boss gold dalam sekejap beneran. Skill awal tingkat epic bisa dievolusi ke tingkat legendary tanpa konsumsi poin evolusi. Tapi, dari legendaris ke mitos butuh 100 kali lipat poin, dari legendary ke mythical butuh 200 poin evolusi. Kalau mengikuti pola ini, skill epic Greedy Hand butuh 210 poin evolusi buat naik level. Nanti kalau mau dari legendary ke mythical, bakal butuh 3.400 poin, masih ada 9 poin evolusi. Selisihnya bukan 9 poin ini, mending upgrade skill Backstep Enchantment saja. Lalu notifikasi sistem muncul, Anda menggunakan 8 poin evolusi, tersisa 1 poin. Skill awal, Backstep Enchantment Gold ke Platinum. Efek pasif, saat menyerang dari belakang target, damage meningkat dari 30% menjadi 40%. Dari boss silver, plus rame-rame bareng player lain,
Total dapat lebih dari 1400 hari masa hidup diperdagangkan. Oke, balik dulu ke base. Lalu tiba-tiba seorang wanita menyerang dari belakang Shadow. Pergilah ke neraka kau, Shadow. Tetapi serangannya meleset. Serangan tiba-tibanya dihindari dengan mudah. Wanita itu terkejut dan berkata, "Kenapa?" Lalu wanita itu menggunakan skill kamuflase stealth. Lalu dari atas bukit, para mages menyerang bersamaan dan berkata, "Mati saja kau, monster Shadow brengsek. Kau sudah kami kepung sekarang. Kita harus membalas dendam untuk Brother Song Fei." Ternyata mereka semua datang menyerang untuk membalas kekalahan Song Fei. Tapi apakah yang akan terjadi? Mari kita nantikan di chapter selanjutnya.